Ya, oke, baik. Pertama kita lihat yang dimaksud dengan metode setengah interval ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah metode setengah interval. Nah, jadi untuk memudahkan kita di dalam mengerjakan metode setengah interval ini, kita akan membuat langkah-langkah pengerjaan metode setengah interval ya. Jadi akan saya tuliskan langkah-langkahnya di sini supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah tersebut dengan agar lebih memudahkan kita di dalam mengerjakan metode setengah interval. Nah, yang pertama adalah kita asumsikan dua perkiraan nilai awal. Jadi yang pertama mengasumsikan dua perkiraan nilai awal, yaitu X1 dan X2 ya. X1 dan X2. Dan selanjutnya dihitung fungsi fx1 dan fx2. Nah, kemudian kedua perkiraan ini ya, jadi kedua perkiraan harus memberikan hasil yang berlawanan tanda. Sebentar akan kita bahas yang bagaimana yang dimaksudnya memberikan hasil yang berlawanan tanda. Nah, kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai tengah ya. Nilai tengah namanya metode setengah interval. Berarti memang kita pasti akan menghitung nilai tengah ya dalam metode setengah interval. Jadi menghitung nilai tengah yang disimbolkan dengan xt ya. Jadi kalau yang ini x1 dan x2, maka nilai tengah itu xt, di mana rumus daripada xt itu sama dengan setengah daripada x1 ditambah x2 ya. Jadi x1 ditambah x2 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah kita hitung nilai fungsi xt ya. Dihitung nilai fxt ya. Jadi nanti semuanya dihitung. Ditentukan dulu, diasumsikan dulu x1 dan x2, kemudian dihitung fx1, fx2, kemudian dihitung xt, kemudian dihitung juga fxt. Nah, kemudian yang keempat, kita mengevaluasi tanda fungsi fxt. Ya, jadi ini adalah langkah yang kita lakukan di dalam mengerjakan metode setengah interval ya. Jadi kita kasihkan kolom ya. Mohon maaf ini kalau tulisannya jelek, ininya juga jelek ya, karena memang agak sulit menulis di tempat ini ya. Nah, oke, jadi misalnya kita punya soal itu, carilah salah satu x dari titik 2 fx persamaannya adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3.
Nah, jadi pertama-tama kita coba buat dulu grafiknya ya. Misalnya kita buat grafik ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Taruhlah misalnya persamaan ini itu grafiknya membentuk seperti ini ya. Misalkan grafiknya itu begini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah taruhlah misalnya ini adalah grafik fungsi daripada X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi X. Kita minta carilah salah satu X. Jadi taruhlah misalnya fungsi grafik fungsi fx ini menyinggung sumbu X di sini ya. Nah, sehingga ini adalah salah satu X ya. Salah satu X yang kita cari ya. Dan kita mau tahu berapa tepatnya nilai ini ya. Berapa nilai ini. Nah, pertama tadi ya, sesuai dengan langkah pertama, kita mengasumsikan dua perkiraan nilai awal ya. Jadi kita asumsikan dua perkiraan ya nilai awal ya, yaitu X1 dan X2 ya. Jadi kita asumsikan misalnya X1-nya itu sama dengan 1 lah ya, contoh. Kemudian X2 kita asumsikan misalnya 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian kan selanjutnya kita hitung fungsi fx1 dan fx2 ya. Jadi kita hitung fungsi fx1 dan fx2, tetapi ada syarat selanjutnya, yaitu bahwa kedua perkiraan ini harus memberikan hasil yang berlawanan tanda ya. Contoh ini kedua fx1 dan fx2 ini harus memberikan hasil yang berlawanan tanda ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa fx1, jadi kalau kita masukkan nilai x1 dan kita masukkan nilai x2 ke dalam persamaan fx, maka fx1 itu harus berlawanan tanda, artinya ada satu yang negatif, ada satu yang positif ya. Nah, itu maksudnya. Jadi contohlah misalnya di sini kita ambil x1 ya. Di sini adalah x1, kemudian di sini adalah x2 ya. Maka fx1-nya kan ini ya. Jadi ini adalah, di sini adalah fx1. Oh, sorry. Jadi ini adalah fx1. Kemudian tadi ini kita anggap, taruhlah misalnya di sini x2 ya. Nah, x2 berarti di sini adalah fx2 ya. Nah, sehingga karena ini berada di sumbu y negatif dan ini positif, maka ini sudah terjadi, artinya berlawanan tanda ya. Jadi fx1-nya dia negatif, fx2 positif. Maka kondisi ini yang kita perlukan ya. Nah, jadi dihitung fungsi fx1 dan fx2, kedua perkiraan harus memberikan hasil yang berlawanan tanda. Nah, seperti inilah maksudnya ya, dia harus berlawanan tanda. X1 menghasilkan fx1 yang negatif dan x2 menghasilkan fx2 yang positif. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita menghitung nilai tengah ya. Jadi kalau misalnya ini tadi adalah ya, ini tadi adalah jarak antara X1 dan X2 ya. Sini, maka kita hitung nilai tengahnya, berarti kira-kira di sini ya. Nah, berarti kira-kira nilai tengahnya di sini ya, nilai tengahnya di sini. Nah, nilai tengahnya di sini, kemudian kita hitung lagi nilai fxt-nya ya, berarti
supaya berlawanan warna kita pakai ini. Berarti di sini adalah xt tadi ya, xt. Nah, di sini nilai tengah antara x1 dan x2 ini xt ya. Nah, xt ini memberikan fxt ternyata di sini ya. Jadi ini fxt dan ternyata dia negatif ya. Nah, ternyata dia negatif sehingga dia harus dipasangkan lagi dengan yang berlawanan tanda ya. Jadi fxt ini dipasangkan dengan, kan dia sudah negatif, berarti dia kemudian dipasangkan dengan yang positif ya, berarti dia dipasangkan dengan x2 ya. Nah, sehingga kita pasangkan xt yang negatif dengan fxt yang negatif dengan fx2 yang positif. Nah, seperti ini intervalnya. Kemudian kita cari setengah intervalnya, bagi duanya di sini ya. Nah, bagi duanya di sini. Nah, ini jadi xt lagi ya, xt. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat xt ini ternyata dia positif ya, misalnya seperti itu, positif ya, sehingga dia harus dihubungkan lagi dengan, taruhlah dia di sini fxt2 nya ya. Nah, kemudian berarti dia harus dihubungkan lagi dengan yang berlawanan tanda, yaitu xt yang negatif ini ya. Nah, sehingga berikutnya ini di sini sebagai di sini sebagai xt lagi ya. Nah, sehingga dihubungkan lagi kedua ini, xt ini dengan xt ini ya, di sini ke sini ya, sehingga dicari lagi intervalnya di antara keduanya ya, di sini lagi ya. Nah, di sini ternyata dapat negatif lagi ya, dapat negatif lagi di sini. Kemudian dia dihubungkan lagi dengan yang positif dengan xt yang tadi di sini, sampai akhirnya begitu seterusnya sampai dia semakin mendekati nilai eksak, nilai tepat atau nilai exactly yang kita inginkan, yaitu di sini ya. Nah, ini kan yang ini yang kita cari ya, x yang ini. Nah, semakin dia akhirnya dia semakin mendekati ini. Nah, inilah yang disebut dengan metode setengah interval ya. Jadi inilah langkahnya tadi ya. Jadi langkahnya tadi kita cari yang berlawanan, kemudian kita tentukan xt ya, setengah daripada x1 ditambah dengan x2, makanya kenapa setengah interval. Kemudian kita hitung fxt-nya, kemudian kita evaluasi lagi, kalau fxt-nya negatif maka dihubungkan dengan yang positif ya. Kalau misalnya dia didapat positif, hubungkan dengan negatif, karena dia kembali lagi ke sini, dia harus berlawanan tanda ya. Jadi mengevaluasi di fxt, mengevaluasi fxt, kemudian dicek tandanya harus berlawanan tanda, begitu seterusnya sampai didapatkan yang paling mendekati ke nilai eksak ya, ke nilai yang sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dari metode ini bisa kelihatan bahwa yang tadinya jaraknya masih jauh ya, asumsi kita di awal x1 dan x2 ini masih berjauhan jaraknya, kemudian kita lakukan perhitungan, lama-kelamaan dia menjadi semakin dekat, kemudian dilakukan terus semakin dekat sampai akhirnya dia semakin dekat di sini ya, semakin dekat di sini sampai akhirnya dia mendekati nilai yang kita cari ya. Jadi kira-kira metode setengah interval itu seperti itu. Sebentar kita lanjutkan.